sekitar kita. Orang jadi adem kalau ketemu kita karena ada rahmat kasih sayang di dalam hati kita. Ya, jadi nggak usah bangga dengan ngaji kita, nggak usah bangga. Kita sering zikir, nggak usah bangga. Sebab kita bisa berzikir di sini itu juga sebab karunia dan rahmatnya Allah. Allah sayang sama kita sehingga Allah mendatangkan diri kita ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, ke tempat-tempat di mana Allah turunkan rahmat. Semua itu karunia Allah. Semua itu rahmatnya Allah. Coba kalau Allah enggak kasih rahmat kepada kita, kita tidak bisa datang ke tempat-tempat yang mulia, tempat pengajian nggak bisa, ke masjid nggak bisa, ke tempat zikir nggak bisa. Bawaannya pengennya tidur, ngopi, nongkrong. Bagaimana Allah mau turunkan rahmat? Jadi jangan merasa sudah nyaman lah, jangan. Udah jalani aja tanpa memikirkan itu semua, biasa aja. Wal maqalatu salasuna, dan adapun maqalah yang ke-30. Qala telah berkata tegese Asy-Syibriyu Syekh Abu Bakar Asy-Syibri, lau zuqtum, andaikan jikalau engkau merasakan halawatan wusdati, kelezatan berhubungan, ai tegese al-qurbi ma'allahi ta'ala, karena kedekatannya berserta Allah Ta'ala. Jadi lezatnya berhubungan itu karena dekatnya kita kepada Allah. Contoh misalnya, ini yang udah suami istri ya, yang belum suami istri ini tutup telinga. Yang belum suami istri tutup telinga. Ketika engkau merasakan kelezatan berhubungan dengan istrimu, itu dekat. Kita dekat, suami dekat dengan istri apa berjauhan dengan istri? Ketika merasakan kelezatan berhubungan dengan seorang istri, itu suaminya tidurnya di bangku apa istrinya tidur di kamar? Kira-kira merasakan nggak kelezatan berhubungan bersama istri? Kan nggak mungkin. Timbul kelezatan hubungan suami istri karena ada kedekatan. Kalau nggak dekat kan nggak mungkin kita menikmati kelezatan hubungan suami istri. Nah seperti itulah, saking dekatnya kita beserta Allah, maka timbul kenikmatan-kenikmatan yang kelezatannya itu luar biasa, mengalahkan segalanya. Ya, makanya suami istri itu kalau lagi marahan segala macam, tiba-tiba malamnya berhubungan, kan lupa semuanya. Lupa marah ke tadi, habis ribut segala macam itu. Karena apa? Karena ada kedekatan antara suami dan istri, sehingga timbullah suatu kenikmatan atau kelezatan di dalam berhubungan. Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah. Usahakan kita dekat dengan Allah sehingga ibadah kita mengalami kelezatan, berzikir mengalami kelezatan. Enak ternyata berzikir ya, enak ternyata sholat malam, enak ternyata baca Quran, enak ternyata bersedekah, enak ternyata umroh, puasa segala macam. Karena apa? Karena sudah ada kedekatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La arabtum, sungguh engkau akan mengetahui mararatal qati'ati, pahitnya perpisahan. Kalau kita lagi senang-senangnya sama istri, kemudian istri kita meninggal, ketika istri kita meninggalkan kita, baru bisa merasakan pahitnya ditinggal istri. Sama ketika kita dekat sama Allah, tiba-tiba putus kelezatan kita bersama Allah, itu rasanya akan pahit sekali. Makanya yang jangan diputus hubungan kita dengan Allah. Walaupun kita belum menemukan kelezatan itu, ya paling enggak dipertahankan baik-baik. Ya, dipertahankan agar tidak putus hubungan kita bersama Allah Subhanahu wa taala.
Ai tegese al-bu'du jauh anhu dari Allah Ta'ala yang maha luhur. Fa innahu mangka sesungguhnya jauhnya seorang hamba kepada Allah, azabun azimun, itu menjadi siksa yang paling gede. Jadi siksa Allah yang paling besar adalah jauhnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jauh dari harta kekayaan, tidak masalah. Kita jauh dari pangkat yang tinggi, tidak masalah. Kita jauh dari rumah yang mewah, gedung tinggi, tidak masalah. Kita jauh dari kemewahan, kenikmatan makanan, tidak masalah. Tidak begitu besar siksanya. Tapi yang paling besar siksa manusia adalah jauhnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah jauh dari Allah, bagaimana Allah turunkan rahmat kepada kita? Bagaimana Allah turunkan maghfirah kepada kita? Bagaimana Allah turunkan keberkahan di dalam hidup kita? Inda ahlillahi ta'ala, di sisi ahliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita miskin jauh dari kekayaan, jangan merasa itu adalah sebuah siksa. Karena sebuah siksa adalah jauhnya kita kepada Allah. Ya Allah, kalau udah jauh gimana? Susah. Siksa yang paling besar adalah ketika Allah menjauhi kita. Sebab manusia pula yang menjauhi Allah. Kalau kita menjauhi Allah, ya Allah pula menjauh dari kita. Kalau kita sudah jauh dari Allah, gimana Allah mau turunkan pertolongan kepada kita? Wa kana lan ono min du'ai, saking pira-pira doane Kanjeng Nabi, Allahumma rzuqni, wahai Allah rzuqni, rizkikanni kepadaku, ladzatan nazri ila wajhika, kenikmatan, kelezatan saat memandang kepada wajahmu, al-karimi yang mulia, wasyauqa, dan tumbuhkanlah rasa kerinduan, ila liqaika, kepada pertemuan kepadamu. Itu doanya Kanjeng Nabi. Allahumma rzuqni ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaik. Amin. Doa ya, doa. Ntar ditulis doanya di WA. Kalau udah hafal dibaca setiap habis sholat. Doanya ini doanya Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi mengajarkan doa-doa itu, doa-doa yang luar biasa. Ya Allah, rizkikan kepadaku ya Allah ladzatin nadri ila wajhika, lezatnya kenikmatan saat memandang wajahmu wahai Allah, al-karimi yang maha mulia, wasyauqa, dan tumbuhkanlah kerinduan di dalam hati kami, ila liqaika, atas pertemuan denganmu. Ya. Jadi jangan merasa nyaman. Jangan merasa cukup dengan ibadah yang kita lakukan, karena tidak akan pernah memasukkan ke dalam surga berdasarkan amal-amal yang kita perbuat. Kalau amalnya cuma 20 tahun buat bayar kenikmatan Allah, kan nggak cukup. Ibadahnya 20 tahun, kenikmatan Allah berpuluh-puluh tahun, hidupnya 60 tahun, berarti bayar kenikmatan Allah tuh cukup nggak dengan ibadah kita? Kan tidak akan cukup. Makanya di dalam kitab Tambihul Qabirin ada sebuah kisah seorang yang hidup di atas bukit. Bukitnya itu adanya di tengah laut, tapi Allah tumbuhkan satu pohon delima dan Allah berikan mata air sebesar jari manusia. Jadi satu mata air dengan satu pohon delima, umurnya 500 tahun. Setiap hari ibadah, dia mandi dari mata air, dia minum dari mata air,
Kemudian makan dia dari pohon delima. Setiap hari pohon delima tumbuh satu untuk dia makan. Sholat terus sampai umur 500 tahun. Kemudian ia berdoa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan sujud. Kemudian dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, dia mati dalam keadaan sujud. Kemudian dibangkitkan pula dalam keadaan sujud kepada Allah. Terus dihadapkanlah kepada Allah, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Kemudian si orang ini bilang, ya Allah, aku nggak mau masuk surga karena rahmatmu, aku mau masuk surga karena amal ibadahku. Kemudian dipanggil lagi malaikat, tolong masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Tetap menolak, nggak mau ya Allah. Sampai 3 kali Allah bilang masukkan dia ke dalam surga, tetap dia menolak. Ya sudah, kamu hitung amal ibadahnya. Itu malaikat hitung amal ibadahnya berapa banyak, 500 tahun dikali sekian. Kemudian tolong bayar nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadanya. Nikmat sehat, nikmat mata, nikmat lisan, segala semacamnya. Ternyata tidak cukup. Terus ditanya, sebab apa kamu diciptakan di dunia? Sebab rahmatmu ya Allah. Sebab apa engkau bisa ibadah kepadaku? Sebab rahmatmu ya Allah. Sebab apa engkau bisa berbuat kebajikan? Sebab rahmatmu ya Allah. Lalu kenapa kamu minta masuk surga dengan amal-amal ibadahmu? Amal ibadahmu aja nggak cukup buat bayar kenikmatan. Ya Allah, malaikat itu masukin ke dalam neraka. Begitu masuk ke dalam neraka, ya Allah, tunggu. Ya, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Wong ibadah 500 tahun. Hidupnya di bukit, di satu bukit, yang di bukit itu tidak ada orang. Jadi kerjanya hanya ibadah. Yang 500 tahun saja ibadahnya itu tidak bisa membayar nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Apalagi kita. Benar enggak? Yang 500 tahun mengandalkan amal ibadahnya selama 500 tahun tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Apalagi kita. Kita kan banyak enggak ibadahnya daripada ibadahnya. Ketemu orang, ngomongin orang, dosa lagi. Iya, udah salat subuh, pagi-pagi minum bercanda-bercanda, nyinggung orang, dosa lagi. Terus ke pasar, ternyata ngeliat orang senang, kita kok susah, ngeluh, dosa lagi. Banyakan dosanya daripada ibadahnya. Udah gitu ngarep pengen masuk surga, ngimpi. Yang 500 tahun ibadah saja tidak ketemu orang, itu tidak bisa membayarnya masuk ke dalam surga. Jadi berharaplah kepada Allah setiap kali berdoa, ya Allah, rahmati kami, rahmati keluarga kami, rahmati anak cucu kami. Insya Allah nanti diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat itulah anak-anak kita menjadi baik, anak-anak kita dimudahkan segala urusannya, pekerjaan kita dimudahkan, segala halangan-halangannya dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa sama Allah, ya Allah, rahmati kami, rahmati pekerjaan kami, rahmati anak-anak kami, rahmati tetangga-tetangga kami, supaya tetangga-tetangganya jadi aman, nyaman, enak kan. Kalau nyaman, aman kan enak. Semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa kita juga menebar kasih sayang kepada sesama. Udah biarin aja, orang nyinggung kita, udah biarin aja lah. Nggak usah dijawab. Teman yang baik itu nggak butuh penjelasan. Ya, teman yang baik, teman yang tidak membutuhkan penjelasan. Tapi kalau lawan, sebanyak apapun penjelasan yang kita keluarkan, tidak akan pernah percaya. Ya. Jadi nggak usah repot-repot menjelaskan siapa diri kamu, siapa diri kita, nggak usah. Pada yang penting kita diam, ngopi, ngerokok, dah selesai, aman. Malam Senin ngaji. Ada sempat waktu luang, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, khususnya buat saya pribadi, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
diberikan kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan kita doakan kepada para alim ulama, khususnya pengarang kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua, sehingga kita bisa menjalankan sedikitnya nasihat-nasihat kebaikan dalam kehidupan kita. Kita doakan kepada orang tua kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah tempatkan di tempat surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah berikan rahmat kasih sayang di alam kuburnya. Kita doakan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anak cucu kita kelak, semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada guru-gurunya, kepada para masyarakat di mana saja ia bertempat. Dan kita doakan kepada orang-orang yang telah berjasa berbuat baik kepada kita, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah selamatkan hidupnya, Allah berikan kemakmuran, Allah berikan taufik dan hidayah, sehingga bertambah dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.